Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan update informasi tentang KYC langsung dari situs resmi dari Core Team dari P-Network. Jadi kalau teman-teman mau langsung masuk saja ke mainp.com teman-teman. Ini ada celebrating P2D menjelang open mainnet. Ini adalah the new beginning atau permulaan baru di tahun 2024 ini, terutama di bulan Juni tanggal 28 Juni 2024. Namun untuk video kali ini kita akan fokus membahas tentang KYC teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam situs resminya, jadi ini adalah informasi resmi dari Core Team bahwa Core Team atau tim inti telah mengembangkan beberapa metode untuk membantu pionir melewati KYC pada berbagai tahap dalam proses aplikasi, validasi, dan persetujuan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa akan ada rilis baru dalam minggu ini, jadi Core Team telah merilis fitur baru untuk membuka blokir bagi banyak pionir yang masih mengalami persoalan dalam proses KYC. Kemudian persyaratan perubahan kata sandi itu juga ditambahkan di dalam daftar periksa mainnet untuk beberapa pionir. Jadi setelah menyelesaikan ini, maka para pionir akan memastikan akun mereka aman sebelum melanjutkan ke tahapan KYC. Dan hari ini Core Team juga memperkenalkan fitur banding baru yang untuk pertama kalinya memungkinkan pionir untuk mengajukan banding atas beberapa keputusan penolakan KYC dan juga bisa mengajukan kasus mereka untuk mendapatkan opini kedua jika mereka tidak setuju dengan penilaian dari validator teman-teman. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat di sini untuk update informasinya, jadi sejak hari P, Core Team telah merilis banyak fitur dan peningkatan KYC untuk menyelesaikan aplikasi yang terhenti dan membantu para pionir melanjutkan ke tahap berikutnya dari KYC. Seperti misalkan menambahkan tangkapan sudut wajah kiri dan kanan dalam pemeriksaan secara live untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan penundaan di dalam pemeriksaan KYC teman-teman. Kemudian juga ada beberapa pemeriksaan live untuk kasus-kasus tertentu, termasuk dengan mereka atau para pionir yang mengalami kasus status KYC tentatif atau KYC sementara. Ini akan membantu mereka untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi kalau saya lihat di sini teman-teman, memang kita sekarang kalau bisa handphonenya itu di bagian depan, itu layarnya berfungsi karena ada pemeriksaan secara live. Dan ini kalau kita lihat dari informasi ini, bagi yang terjebak dalam KYC tentatif itu akan segera diselesaikan melalui fitur ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dalam informasi ini, lebih dari 1,78 juta pionir telah menyelesaikan setidaknya satu kali pemeriksaan secara live selama peluncuran bertahap dalam 2 bulan terakhir. Saya pribadi teman-teman itu sampai 3 kali live teman-teman. Itu saya sendiri heran, padahal status KYC saya sudah full tetapi tetap diminta untuk memfoto atau menggerakkan wajah menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah melalui layar kamera depan yang ada di handphone. Kemudian ini ada fitur baru teman-teman. Ini ada kemampuan pengajuan ulang atau resubmission. Ini ditawarkan untuk banyak kasus di mana pengajuan ulang
akan membantu membuka blokir yang dialami oleh para pionir. Jadi instruksi yang lebih jelas tentang tindakan selanjutnya yang harus diambil di seluruh aplikasi KYC dan daftar periksa mainnet ini diberikan kepada orang-orang yang terjebak dan tidak tahu harus melakukan apa. Jadi Kortim juga telah meluncurkan berbagai perbaikan dan peningkatan selama kuartal 2 untuk mengatasi hambatan untuk berbagai kasus di mana para pionir terjebak karena adanya foto yang hilang atau gambar yang kabur atau kegagalan konversi video, bisa juga karena ekstraksi wajah atau pemrosesan sisi belakang beberapa dokumen ID, kemudian pemilihan jenis ID dan kesalahan pengunggahan ID serta berbagai teknis lainnya teman-teman. Jadi kayaknya ini ada layanan baru di mana pionir bisa melakukan pengajuan untuk ditinjau ulang teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di sini, antarmuka atau user interface ini telah ditingkatkan pada keseluruhan proses KYC untuk membantu membimbing para pionir dalam menyelesaikan aplikasi mereka dengan akurat. Jadi dengan terjemahan yang sekarang tersedia di seluruh proses KYC, instruksi yang ditingkatkan untuk pionir dan validator ini dihadirkan untuk memperlancar proses, kemudian umpan balik yang lebih informatif tentang entry yang salah, dan semuanya ini akan membantu mencegah kasus di mana pionir terjebak di masa depan dan mengurangi kemungkinan pemblokiran untuk aplikasi teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di sini, untuk memfasilitasi validasi KYC yang lebih cepat dan akurat, Kortim telah merilis berbagai peningkatan untuk membantu validator, termasuk algoritma yang ditingkatkan, serta alasan penolakan yang lebih terperinci dan praktis berdasarkan analisis data, teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi paragraf ini, untuk pekerjaan yang akan datang, Kortim sedang menganalisis data dari semua fitur yang secara live untuk meningkatkan akurasi verifikasi secara live teman-teman. Dan ini juga akan membantu menginformasikan proses evaluasi yang menentukan apakah KYC tentatif atau KYC sementara itu bisa beralih ke status KYC penuh, dan ini juga akan membuka blokir aplikasi tersebut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi banyak sekali perbaikan yang dilakukan oleh Kortim dalam persoalan KYC teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, silakan masuk ke mainpi.com, kemudian klik, dan ini nanti di sini ada penjelasan soal ini teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman, semoga yang mengalami persoalan dalam KYC dengan banyaknya perbaikan dalam sistem yang ada di dalam network, semoga bisa mendapatkan solusi untuk segera melewati progres KYC. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.